Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan masih beriman sampai dengan siang hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan keislaman kita mampu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga sampai dengan kita wafat kepada Allah. Karena itu seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembuka pada kesempatan sesi tausiah beliau ataupun sesi ta'lim beliau ataupun sesi pemberian mau'izah hasanah beliau kepada para sahabat dengan mengutip satu ayat dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 102 yang memberikan pesan kuat untuk menjaga takwa secara benar, karena ada orang mengaku bertakwa tapi tidak menunaikannya dengan benar. Maka turunlah surah Ali Imran surah ketiga itu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah mengatakan dirinya beriman, semuanya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya-nya harfun nida disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu lilida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil orang yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat iman, seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua pemilik iman, ada yang imannya merasa kuat sehingga dekat dengan Allah, dipanggil sholat misalnya jam 4.35, jam 3 sudah datang, ataupun orang yang imannya menengah, masih ada iman, alladzina, dan iman itu kalian miliki oleh semuanya. Alladzina itu ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua orang tanpa kecuali. Jadi baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sepanjang merasa masih punya iman. Kata Allah, jaga iman itu dengan cara meningkatkan takwa. Di takwa itu cara kita menjaga iman. Kalau seseorang tidak mengerjakan takwa, maka imannya akan terus turun. Apalagi kalau berbuat maksiat. Takwa itu mengajak pada kebaikan, meningkatkan iman. Lawan takwa nafsu. Nafsu itu mengajak pada keburukan, maksiat. Quran surah ke-12 nanti Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Gak ada manusia sempurna karena punya nafsu. Dan ingat, nafsu itu mengajak pada maksiat, keburukan. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Yang mengajak kepada takwa malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mengajak kepada nafsu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau orang tidak mampu meningkatkan takwa, nafsunya naik. Kalau nafsu naik, maksiatnya berpotensi lebih besar dikerjakan dibandingkan dengan amal baiknya. Besar kemungkinan orang ini banyak berbuat salah dibandingkan banyak berbuat soleh. Karena itu untuk menguatkan iman, kata Allah, tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Wujudnya amal soleh. Karena itu setiap menyebutkan kalimat takwa, seringkali muncul kalimat iman dan amal solehnya. Misal, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini yang punya takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu selalu mau menguatkan imannya kepada Allah yang ghaib. Bagaimana menguatkan itu? Wa yuqimunas shalah. Dia kerjakan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat, itu adalah cara kita menjaga iman. Makanya ciri orang beriman itu lihat amal solehnya. Kalau nggak ada amal soleh berarti patut diduga bermasalah imannya. Seringkali kata iman dalam Al-Quran disandingkan dengan amal soleh. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi iman dengan amal soleh. Jadi kalau orang beriman tidak ada amal solehnya, patut diduga ada persoalan dalam imannya. Karena itu kalau ada orang diminta menunaikan sholat, itu tanda iman. Jadi kalau masih beriman, dia buktikan lewat sholat.
Jika ada yang berkata, saya beriman, bahkan nama saya namanya iman muttaqin. Tapi nggak mau sholat, itu ada masalah dalam imannya. Karena itu tanda pertama sholat itu lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nah azan ini panggilan sholat, itu kalau dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebutkan dalam Al-Quran surah ke-8, ayat yang kedua. Itu tanda orang beriman. Jangankan saat sholatnya, saat mendengar adanya ada getaran dalam jiwanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Walaupun amal itu belum dikerjakan tapi getarannya ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan nih. Iya. La ilaha illallah. Baru adanya, belum qomat. Tapi masih ada getaran. Nah, itu imannya masih ada. Kalau ingin ditingkatkan, kerjakan amal soleh. Naik. Nah, di antara amal soleh itu punya tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan paling tingginya adalah amal soleh yang diwujudkan dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tingkat paling tinggi di antara amal soleh itu, di antara tingkat amal soleh yang paling tinggi adalah orang yang mau belajar Al-Quran, baik tafsirnya, baik isi kandungannya, baik bacaannya, apalagi kemudian memahaminya, lalu mengamalkan apa yang telah ia pahami itu. Muncullah kemudian keterangan Nabi yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Mirfad. Alqamah bin Mirfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersambung sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian, maka yang paling baik itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yaitu orang yang mau mengkaji, belajar memahami isi Al-Qur'an, kemudian dari pelajaran itu dia mengamalkan isinya dalam kehidupan yang ia kemudian lalui. Maka dari itu saya kemudian merenungkan hadis inilah yang menjadikan saya kemudian membuat terusan kurikulum kita dalam kajian di Masjid Al-Fathu ini. Setelah kita menyelesaikan kurikulum pembuka dalam dakwah yang kemarin, saya ingin berikan dulu bekal-bekal ilmu dalam dakwah melalui isi Al-Quran, sehingga dengan bekal ilmu itu nanti materi selanjutnya untuk berdakwah semakin mudah untuk dipraktikkan. Karena dakwah tanpa ilmu itu mustahil. Seperti iman tanpa ilmu pun, iman tanpa ilmu bisa melahirkan perbuatan yang salah dalam ibadah. Antum beriman, imannya kuat banget, pengen dekat dengan Allah, ilmu belum ada. Besok pengen sholat subuh, bisa 3 rakaat. Ya, itu yang bisa keliru. Orang puasa Daud, dia sholat Daud. Orang Senin puasa, Selasa tidak. Dia subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Semangatnya tinggi, cuman sayang tidak diiringi dengan pengetahuan yang lengkap. Ya, karena itu insya Allah kita akan mulai mengkaji Al-Quran Al-Karim dari keterangan tentunya para sahabat-sahabat, dari kalangan ulama sebelumnya yang sampai kemudian kepada Rasulullah SAW sebagai penafsir terbaik yang langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan muqaddimah, karena itu saya tidak bawakan dulu kitab. Nanti saya rincikan kepada teman-teman kitab tafsir yang bisa dijadikan rujukan dalam bahasan kita. Saya kalau ngaji tafsir biasanya tafsirnya saya kumpulkan. Ini misalnya tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, Ibn Katsir. Kemudian tafsir Al-Maraghi misalnya. Ada tafsir Ruhul Ma'ani lil Alusi misalnya. Ada tafsir Mafatihul Ghaibnya misalnya Fakhr Razi. Ada tafsirnya misalnya Asy-Sya'rawi, Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur. Dijelaskan satu-satu, nanti dilihat setiap kalimat, setiap huruf apa maknanya di setiap kitab tafsir ini. Lalu disimpulkan jadi satu,
baru dibuat sebuah modul. Nanti untuk patokan kita dalam setiap pertemuan, saya nanti tunjukkan satu kitab, mungkin jadi patokan kita untuk bacaan standar, tapi insya Allah setiap pertemuan kita coba berikan kurikulumnya dan kesimpulan-kesimpulannya sehingga mudah nanti sudah dipahami dan diamalkan insya Allah. Siap ya? Baik, hari ini kita insya Allah akan kaji muqaddimah pembahasan tentang surah Yusuf. Surah ke-12. Saya ulangi, surah Yusuf. Surah ke-12. Kadang-kadang menjadi surah favorit para ibu-ibu. Sampai ada di masyarakat menyebar, kalau sedang mengandung, kandungan sudah 4 bulan, kemudian bayinya ingin ganteng, tampan, dan soleh, maka baca surah Yusuf. Kalau ingin cantik dan soleha, baca surah Maryam. Sampai kiamat kurang 2 hari dibaca, gak akan nyampe. Karena yang dimaksud dibaca itu, kata para ulama, bukan sekedar dibaca. Bukan sekedar dikejar hatam, tapi dipahami isinya. Kalau lahir laki-laki, didiklah seperti Nabi Yakub mendidik Yusuf alaihi wassalam, seperti disebutkan dalam runtutan kisah di ayat itu. Kalau lahir perempuan pengen seperti Maryam, baca suratnya, pahami isinya, lalu amalkan pendidikan Hannah dengan Imran dalam mendidik Maryam, amalkan oleh bapak ibu. Hannah itu bukan nabi, Imran bukan nabi, keluarga biasa, tapi bisa mendidik anaknya sampai dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan metodenya, didik anaknya. Itu yang dimaksud lahir perempuan seperti Maryam, lahir laki-laki seperti Yusuf alaihi salam. Kalau cuma dibaca nggak dipraktekkan, belum tentu bisa meraih apa yang didapatkan. Baik, surah Yusuf, surah ke-12 yang tersusun dalam urutan mushaf dalam Al-Quran. Dari 114 surah, dibuka dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, posisi ke-12 terletak surah Yusuf. Bapak Ibu sekalian, surah ini disebut oleh para ulama di antara surah yang banyak pesan, hikmah, dan manfaatnya bagi kehidupan. Di semua surah dalam Al-Quran itu banyak pesannya. Banyak manfaatnya, banyak keistimewaannya. Tapi surah ini digaris bawahi oleh para ulama, ada pesan-pesan dan hikmah yang sangat istimewa, karena menceritakan sebuah kisah lengkap sempurna dari awal sampai akhir, dan kisah itu diisyaratkan di surah-surah ini, di ayat-ayat ini, kisah itu boleh jadi akan sama dialami oleh orang-orang setelahnya, walaupun peristiwanya berbeda, tapi rasanya akan sama. Bisa, mohon maaf, ada yang pernah punya saudara kemudian terlibat iri hati? Ada. Anda misalnya punya anak, 3 orang, satu dengan yang lainnya bisa berselisih. Bagaimana cara mendamaikannya? Kalau dari kecil saja rebutan permen gak bisa didamaikan, nanti rebutan warisan bisa saling menyakiti. Kecil rebutan permen gak bisa didamaikan, dewasa rebutan warisan bisa saling bunuh. Bisa menumpahkan darah. Sampai muncul bab dalam faraid, dalam ilmu waris, jika ada ahli waris kemudian membunuh saudaranya, maka mahjub, dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa muncul kalimat itu? Karena memang berpotensi di kemudian hari terjadi sifat iri hati yang dibisikkan oleh setan di antara persaudaraan itu. Maka surah Yusuf di antaranya memberikan gambaran kepada kita bagaimana memberikan nilai kasih dan sayang pada hubungan saudara dan saudari di keluarga supaya harmonis sampai di kemudian hari. Surah Yusuf juga, Bapak dan Ibu sekalian, menghadirkan ujian yang komplit dalam kehidupan dan cara menyikapinya. Dikala Anda merasa sedang punya masalah, maaf ya, Nabi SAW sedang punya persoalan. Berat pian persoalannya. Tidak mudah dihadapi. Yang diturunkan oleh Allah diantaranya surat Yusuf. Saat sakit, turun kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saat kemudian mohon maaf, dilecehkan oleh orang-orang sekitarnya, dizalimi, diturunkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saat kemudian dimusuhi macam-macam, turun kisah Nabi Isa alaihissalam.
Saat diusir turun kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang paling menarik, saat semuanya terakumulasi ujian-ujian itu, turunlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dari kecil dirawat, bapak tidak ada, tapi ada ibu yang menyayangi, ada kakek yang menyayangi, ada paman yang menyayangi. Ini Yusuf dari kecil sudah diuji. Kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, 12 bersaudara, 10 memusuhi. Beliau hanya dengan adiknya. Dan dalam kondisi itu, ibunya sudah meninggal dunia. Dan kan ibu itu kan tumpuan. Anda yang laki-laki, kebanyakan curhatkan pada ibu kalau sedang ada masalah. Walaupun ayah ada, tapi tetap ngobrolnya sama ibu. Ini Nabi Yusuf, dari sejak kecil, punya persoalan dengan 10 saudaranya. Mereka iri hati dengan beliau. Mereka merasakan Yusuf tantangan. Mau cerita ke siapa? Ibu sudah tidak ada. Dari kecil. Dimusuhi, dibuang ke dalam sumur. Anda bayangkan. Dijual. Dari kecil tuh, dijual pada orang yang tidak dikenal. Masuk ke sumur, dibawa oleh kafilah. Setelah itu dijual. Anda bayangkan. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi budak, dipasarkan. Dari kecil. Kecilnya diiri hatikan, dilempar ke dalam sumur, dibawa oleh orang kemudian dipasarkan, dijual, dibawa jadi budak. Tumbuh remaja, digoda oleh perempuan, difitnah. Halo? Remaja. Setelah itu apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Dihukum juga di situ beberapa tahun. Dan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan juga. Setelah itu apa yang terjadi? Puncaknya Allahu Akbar. Allah ganti semua nilai kehidupannya. Yang tadinya terasa tidak menyenangkan itu, dengan segala pengorbanan yang tidak biasa itu, apa yang kemudian disikapi oleh beliau? Ini yang akan kita pelajari. Apa yang Nabi Yusuf lakukan saat kemudian mendapatkan fitnah, celaan, tantangan, bahkan dari saudara terdekat sendiri. Dari orang-orang terdekat sendiri, kita akan ambil hikmahnya. Bagaimana Yusuf menyikapi ketika difitnah melakukan misalnya selingkuhan dan zina. Bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau ada di jabatan, kemudian banyak orang yang iri hati dengan itu. Bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau mulai dipercaya dan mendapatkan kedudukan. Dan puncaknya, bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau telah bisa mengalahkan semua kesulitan dahulu, air mata sudah hilang, dan sedang berada di puncak. Saat sedang di puncak pun, apa yang dikerjakan oleh beliau. Itu yang coba kita turunkan, karena semua persoalan yang disampaikan di surat Yusuf ini akan dialami oleh kita semua insya Allah dalam hidup yang kita jalani. Dan itulah di antara manhaj dakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sebagian teorinya telah kita dapatkan, tinggal realnya kemudian kita alami. Maka kita masuk ke dalamnya, surah ke-12, surah Yusuf, kita bacakan bagian pengantar dari ayat yang pertamanya. Jadi nanti surat ini cocok untuk semua. Bapak Ibu yang sudah punya anak, cara mendidik anak ada di sini. Nanti kita bahas. Maaf, kita yang milenial atau ada yang belum menikah, ada di ayat ini cocok juga. Ya bagaimana bergaul supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Anda yang sudah di posisi besar, ada sekretaris di kantor, hati-hati. Kebanyakan bosnya laki-laki, sekretarisnya perempuan. Lebih banyak melihat sekretaris dibandingkan dengan melihat istri di rumah, bagaimana menyikapinya. Hati-hati. Anda yang sedang punya kedudukan, bagaimana menyikapi godaan. Ada semuanya pokoknya, setiap tahapan-tahapan itu ada. Dan kita akan bahas satu-satu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama, kita mulai muqaddimah pada bagian ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Bismillah. Alif. Ibu kelihatan? Udah kelihatan, saya sudah tulis belum? Saya besarkan sedikit ya. Satu. Oke ya. Kelihatan kan?
Usahakan lagi. Alif, lam, ra. Clear ya? Kaci dah tuh. Tekanin. Alif, lam, ra. Dah. Tahan. Ini di dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran, pembuka surah dalam Al-Quran, fawatihus surah, pembuka surah-surah dalam Al-Quran. Jika menemukan yang seperti ini disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang seakan dibaca terputus-putus. Jadi bacanya tidak nyambung. Al-ra, tidak. Tapi sebutkan alifnya terputus satu-satu. Alifnya dulu, alif, baru lamnya, lam, baru ra-nya, ra. Ya, disebut huruful muqatta'ah. Huruf-huruf dalam Al-Quran yang dibacakan mesti terputus-putus setiap hurufnya. Jadi kalau yang lain nyambung, ini satu-satu. Misal, kalau yang nyambung misalnya, kita bacakan Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika, ini dza, ini lam, ini kaf. Kan tidak ada yang baca dza fathah, lam kasrah, fathah. Kalau baca seperti itu kapan selesai baca Al-Qur'annya? Baik, jadi yang seperti nyambung, mutawasilah. Tapi ada pembuka ayat-ayat Al-Quran, pembuka surah-surah Al-Quran, yang kalau kita bacakan, mesti dibaca terputus-putus setiap hurufnya. Tidak disambungkan ke depannya, tapi dibaca dulu setiap hurufnya dengan sempurna. Alif, baca alif. Lam, baca lam. Ra, baca ra. Paham sampai sini? Kalimat ini disebut dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah. Ada nanti 29 tempat dalam Al-Quran. Jumlahnya 29. Yang dibuka dengan huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibaca langsung secara terputus sesuai dengan hurufnya. 29 tempat. Jumlah hurufnya ada yang cuma 1 huruf saja, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, sampai 5 huruf paling banyak. Jadi 1 huruf ada. Apa contohnya? Nun, qaf, shad. 1 saja. Jelas? Ada yang 2. Yasin, Taha. 2. Hamim. 2. Ada yang 3. Alif, lam, mim. 3. Disebutkan 6 tempat dalam Al-Quran. Quran surah pertama Al-Baqarah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga kemudian ada Ali Imran, surah ketiga Ali Imran, kemudian diteruskan Al-Ankabut 29, Ar-Rum 30, Luqman 31, As-Sajdah 32. Ada juga 3 huruf yang sekarang kita baca sekarang. Alif, lam, ra. Alif, lam, dan ra. 3 huruf. Disebutkan di 5 tempat dalam Al-Quran. Sebutkan berapa tempat? 5 tempat dalam Al-Quran. 3 berurutan, 2 juga berurutan. 3 ini surah ke-10 Yunus, surah ke-11 Hud, surah ke-12 Yusuf, surah kemudian ke-14 Ibrahim, surah ke-15 surah Al-Hijr. 5 ini diawali dengan kalimat alif, lam, kemudian ra. Ada yang 4 huruf. Alif, lam, mim, sad. Quran surah ke-7 Al-A'raf. 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Quran surah 19. Kaf, ha, ya, ain,
Sad. 5 huruf. Gitu cara bacanya. Dan hamim ain sin qaf, ya. Jadi 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, paling banyak berapa? 5 huruf. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna dari huruf-huruf ini? Kenapa dibaca beda dengan yang lainnya? Awas, karena nanti gini, ada yang tulisannya sama, tapi cara bacanya beda. Sama tulisannya. Cuma cara bacanya beda. Karena itu baca Al-Quran nggak bisa sendiri. Dia harus talaqi. Ada guru. Nggak bisa Anda lihat mushaf langsung bisa baca. Belum tentu. Apalagi dulu saat tidak ada harakat. Ingat, harakat di mushaf itu baru dituliskan tahun 150 Hijrah. Atas inisiatif seorang alim kabir ahli ilmu nahwi namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebelumnya diinisiasikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali atas isyarat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang petunjuknya didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum-sebelumnya. Ketika turun wahyu kata Nabi, yang bisa tulis sebagian tuliskan. Ada yang tulis kemudian di bebatuan, di tulang belulang yang sudah suci, di pohon pelepah-pelepah kurma, tuliskan. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab misalnya, ada Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada banyak-banyak yang lainnya lagi. Tapi baru diberikan harakat setelahnya 150 Hijrah. Sehingga kalau dulu dituliskan begini Pak, Bu, alif, kemudian lam, kemudian mim. Baca. Alif, lam, mim. Tuh, kan? Bukan alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana membedakan alam dengan alif lam mim? Sekarang mudah kelihatan harakatnya. Dulu bagaimana? Talaqi dengan gurunya. Jelas ya? Nah, kalau ada yang seperti ini, alam ini bukan huruful muqatta'. Tapi kalau kemudian dibaca per hurufnya di awal surah, maka ini yang disebut dengan huruful muqatta'. Apa maksud huruf muqatta' ini? Satu, ada pendapat di kalangan ulama, huruf-huruf muqatta' ini adalah singkatan dari proses turunnya wahyu. Huruf-huruf muqatta' ini adalah singkatan dari proses turunnya wahyu sesuai dengan jenis hurufnya. Ini pendapat pertama. Misal, seperti alif lam mim atau alif lam ra. Itu ada yang mengatakan alifnya kembali kepada lafaz Allah. Allah. Lamnya kepada Jibril. Lam. Mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia ra kepada Rasul. Di alifnya dari Allah, lamnya dari malaikat Jibril, ra-nya kemudian kepada Rasul. Ini pandangan kelompok yang pertama. Ada yang mengartikan ini Allah. Lamnya ke malaikat Jibril. Ra-nya kepada Rasul. Dari mana taunya Rasul? Lihat di mim yang sebelumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Diseakan-akan ingin mengatakan semua ayat-ayat Al-Quran ini, semua firman yang sampai ke Muhammad SAW ini, bukanlah kreasi Nabi Muhammad, tapi semua ayatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, diteruskanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini pendapat kalangan ulama tafsir yang pertama. Jikalau Bapak Ibu ngaji tafsir, di kitab-kitab manapun yang sifat kitabnya komplit, ini pasti pendapat pertama ini disebutkan. Silakan ngaji misalnya kitab-kitab, kitab tafsir ya, yang komplit disebutkan. Ibnu Katsir ka, Al-Qurtubi ka, Ruhul Ma'ani ka, Mafatihul Ghaib ka, pendapat pertama ini akan disebutkan.
Walaupun pendapat yang ini disampaikan oleh para ulama yang lain, termasuk pendapat yang lemah sifatnya. Ya, dimasuk golongan kata sebagian ulama, ini pendapat sifatnya kirata, kira-kira nyata. Ya, jadi dilihat-lihat nih. Dan orang bertanya lagi, oh kalau alif lam ra begitu, apa artinya alif lam mim shad? Hah? Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, shadnya siapa? Kalau alif lam mim kemudian demikian, alif lam mim shad apa? Lalu alif kemudian lam ra, diartikan seperti itu. Lalu yang kedua kaf ha ain shad, kaf ha ya ain shad artinya apa? Nun artinya apa? Yasin artinya apa? Nah, jawaban itu tidak sampai komplit seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena itu para ulama kemudian jumhur memberikan pandangan, dan pandangan ini yang paling tepat untuk kita dapatkan. Jika Anda temukan dalam Al-Quran, surah-surah dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Terdapat nanti 29 tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan berita sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Arab di masa jahiliyah, yang mereka itu pakar sastra, ahli bahasa, yang bisa menyusun kata-kata dan puisi-puisi yang sangat indah seketika bahkan tanpa berpikir. Semua puisi-puisi ini, syair-syair ini, itu Pak Ibu kalau belajar bahasa Arab, wah akan merasakan keindahannya. Seakan kalau dalam tandangan manusia, kalau dalam karya manusia, itu karya sempurna lah. Dalam pandangan manusia ya, itu sempurna lah. Jadi ada yang bisa buat ujungnya semua. Panjang. Bukan cuma 1-2 bait, kadang-kadang 100 bait. Bapak Ibu pernah dengar qasidah? Qasidah. Tala'al badru alaina tangtung 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 ya. Nah, sebagian orang tuh menilainya begitu. Qasidah itu asalnya bukan rebana, bukan. Qasidah itu adalah puisi yang berisi paling minimal 7 bait. 7. Ya, 1 disebut yatim, 2 lengkap, syair, kemudian bait 2. Sampai ke 7 disebut qasidah. Kalau qasidah itu dikumpulkan jadi diwan namanya, diwan. Ya, ada diwan al-Buhturi, diwan Nabi Go Adibyani, diwan Emre El Qais. Itu satu orang bisa punya 100 diwan. Kalau 100 dikali 7, 700 Pak. Sekali bikin tuh. Dan kehebatan orang Arab masa itu, mereka punya kemampuan dengan bahasa sastranya teman-teman sekalian. Itu bisa membuat puisi, bikin syair, bikin lirik, hanya seketika melihat apa yang dilihat seketika jadi. Lihat antum pakai baju hijau, bikin puisi. Ya hijau mangubura, latikana sya'ruhu tuwira. Orang yang pakai baju hijau, yang rambutnya sering bergelombang seperti ini. Latikana sya'ruhu tatwira. Ya. Watabassama amami madahikun mahawira. Dan ada tertawa tersenyum di depan saya seakan ingin membuka percakapan denganku. Itu ujungnya begitu tuh. Ya. Al-Asma'i saja yang masa-masa ke belakang, Allahu Akbar. Itu lihat burung bulbul, burung kecil, cuman lompat-lompat di atas dahan. Ada bunganya, di bawahnya ada sungainya, itu seketika bikin puisi. Dan itu susah ditiru. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrun ma'a zahri lahdun muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Semua. Fakam tayyumuni ghazailali, yaqataftuhu min wajnatin min fi'li hadar rajuli. Faqala la faqad ghada muharwili. Walwalat ya wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayinu lu'lu ali qalat tahu ina kada inaradidul muqali kahatan takailali tabtabitab tabtabuli. Semua ulangi. Nggak mudah, jagoan mereka bikin seperti itu. Hebat. 150 tahun sebelum Nabi lahir, ada orang namanya Emre El Qais. Emre El Qais ini itu pangeran pujangga gelarnya, Amirus Syu'ara. Jadi kalau ada orang itu paling hebat bikin syairnya, ini tokohnya. Ini biangnya, bapaknya penyair, pangeran penyairnya. Jadi Bu, Pak,
Jadi di masyarakat Arab itu nanti ada setidaknya 3 yang berpengaruh dan selalu kontes. Setiap hari ada hari kelima. Ya. Hari pertama Ahad. Hari kedua Senin, Isnin. Hari ketiga Thulatha, diserap ke bahasa Indonesia Selasa. Hari keempat Arbi'a, Rabu. Hari kelima Khamis, Kamis di kita. Diserap. Dan mereka itu kumpul-kumpul, pergi, nanti pulang. Pulang itu kontes semua, 3 golongan kontes. Golongan pertama itu golongan tujar. Ya, jamak dari tajir, pedagang. Dia menyebar, kumpul, nanti tanding kekayaan. Kekayaan yang paling tinggi diangkat jadi hartawan terhormat. Hartawan terhormat. Di dulu-dulu itu yang ada abu, ya, itu kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Itu kaya-kaya tuh, hartawan. Yang sekarang misalnya, itu nggak ada bapaknya. Naik tuh, jadi ketinggalan ya. Kemudian ada lagi yang kedua, dukun, kahin, sahir, tukang sihir, dukun. Itu pun kontes. Bayangkan 5 hari merenung, cari jimat, bikin. Jadi nanti kumpul tuh di hari yang ke-6. Siapa yang paling dahsyat jimatnya? Itu yang kemudian jadi acuan. Bahkan kalau orang mau kerja, lapor dulu ke dukun itu. Nanti ada yang lemparkan semacam dadu. Ada yang terbangkan burung. Burung terbang. Ya, burung terbang. Burung kemudian balik lagi. Aman Pak, silahkan. Transaksi, silahkan. Niaga, silahkan berkelana. Silahkan. Lewati lembah, ya. Lewati gunung, silahkan. Terus balik lagi. Selamat. Tapi kalau burungnya pergi, nggak balik lagi. Jangan Pak, ini hari sial. Jangankan Bapak, burung aja nggak balik lagi. Namanya tatoyur. Dukun. Yang ketiga, ini syair. Syair. Jamaknya syu'ara. Ini pun jadi kalangan yang terhormat di kalangan jahiliyah. Hati-hati sampai nanti turun surahnya menyebut kebiasaan mereka. Surah ke-26. Syu'ara ini semua kontes Pak Bu. Setiap hari Ahad sampai hari Kamis, mereka kumpul nyari-nyari ke lembah, naik ke bukit, cuman cari inspirasi untuk bikin lirik. Ketiga. Nanti kalau udah kumpul, hari yang ke-6 mereka akan berkumpul di pusat-pusat hiburan. Aswaq. Jama dari suq, pasar. Suq Dumatil Jandal. Suq Iqad. Kumpul. Puncaknya akan berdiri kemudian di satu bukit dekat Ka'bah. Yang bukit ini sekarang disebut dengan Jabal Qubais. Yang ada bangunan di atasnya, bangunan istana. Ya. Jadi kalau saya sering contohkan, di sini ada Zam-Zam, di sini Bukit Safa, di jalan sedikit ada merpati-merpati, ini ada bukit nih. Sekarang sudah agak landai, dulu tinggi sekali begini. Di atas ini ada bangunan istana seperti ini. Ini Masjidil Haram. Di Ka'bah di sini. Ya, Anda lewat sini masuk, nah ini di sini ada pos security. 1 orang penjaga CCTV ke sini, warna putih. Kipas angin di atas sampai sini. Itu ada 35 kipas angin. Pintu 26, pintu 27, Babu Nabi, Babu Salam. Ini masa jahiliyah, orang sering kontes di sini. Di penyair kontes. Nanti yang paling juara, yang syairnya paling hebat, itu akan dibuatkan, dituliskan dengan tinta emas. Di sebuah kain itu kemudian akan ditempelkan di Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat namanya, yang ditempelkan di Ka'bah. Nanti datang masa Islam, kain itu diganti dengan kain kiswah. Dituliskan, diganti dengan ayat Al-Quran. Itu sejarah asal mulanya kiswah diganti kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran. Asalnya syair. Disebut dengan mu'allaqat. Jadi ada 7 yang terbaik. Boleh syairnya dituliskan, ditulis dengan tinta emas, ditempelkan kemudian di kain, dilingkarkan ke Ka'bah. Maka disebut dengan mu'allaqatus sab'ah. Di situ ada kemudian, misal Imrul Qais. Rumusnya tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafailu. Kifana min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Imrul Qais lewat di sebuah bukit. Tiba-tiba ada lelaki anak muda yang sedang merenung. Ternyata dia baru diputuskan oleh kekasihnya.
Lalu dia katakan, "Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, bisaktili wa bainad dakhuli fahaumali." Duhai anak muda yang sedang merenung, yang memikirkan tempat pertemuan dengan kekasihnya. Ayo move on, jangan banyak melamun seperti itu. Gak ada. Jadi kalau anak muda sekarang cuma boncengan, ya putus cinta bikin status, nikah juga belum. Maaf, udah keduluan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Bahkan jahiliyahnya banget. Karena 150 tahun sebelum lahir Nabi. Jadi zaman jahiliyah 150 tahun sebelumnya. Bayang nggak? Ini jahiliyah nih. Lahir Nabi 150 tahun sebelum jahiliyah. Jahiliyah banget. Jadi kalau ada yang nggak bisa move on, nggak bisa mendekat kepada Allah, hanya kalah oleh situasi yang kecil-kecil, kasih tahu jahiliyah. Udah keduluan. Itu kebiasaan mereka tuh, bikin. Lalu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Karena mereka merasa hebat, ya, dengan syairnya, merasa hebat dengan sastranya, maka diturunkanlah oleh Allah Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang sangat indah, dengan berita-berita yang sangat nyata, dan Allah tantang kepada mereka, katanya suka bikin syair, katanya hebat, katanya bagus, kalau bisa bikinlah seperti Quran ini, yang bahkan ayat-ayatnya disusun dari huruf-huruf yang biasa kalian buat untuk membuat syair itu. Bukankah mereka membuat syair dengan bahasa mereka? Ada yang dari alif, ada dari lam, ada dari mim, ada dari ra. Jadi kalau Anda belajar kaidah bahasa Arab, belajar qasidah, ada misalnya lamia, qasidah yang diakhiri dengan huruf lam semuanya. Ada yang hurufnya ra, semua ujungnya ra. Ada yang hurufnya ba semua. Ada 16 rumus disebut dengan bahar namanya. Bahar. Ilmunya disebut ilmu arud. 16. Tawil, rajas. Tawil yang tadi, rajas. Mustafilun. Mustafilun. Madid. Mufa'alatun fa'ilatun. Mufa'alatun fa'ilatun. 16 rumus. Kata Allah, pakai rumus-rumus kalian. Bikin semisal Al-Quran. Kalian tuduh Muhammad SAW pencipta Quran, pembuat Quran, penyair, tukang sihir. Sekarang buktikan di hadapanku, kata Allah. Saya menantang kalian semua. Kalau perlu, dukun-dukun yang minta bantuan jin, mintakan bantuan kepada jin, bikin seperti Al-Quran. Al-Quran saya firmankan dari bahasa-bahasa yang kalian bikin syair-syair kalian dari alif sampai dengan ya itu. Alif, lam, ra. Saya perkenalkan. Nih, ada alif, ada lam, ada ra. Kalau mampu, bikin seperti apa yang akan saya sampaikan ini. Jelas? Jadi ayat-ayat Al-Quran, surah-surahnya sering dibuka dengan huruf muqatta'ah untuk menyadarkan orang-orang Arab bahwa nih, ada firman yang suci, ada kalimat-kalimat yang bukan dibuat oleh manusia. Sebab kalau Al-Quran ini dibuat oleh syair, orang yang bisa puisi, maka rumusnya tidak akan keluar dari 16 rumus itu. Akan sama formulasinya. Sama Pak. Kayak Bapak misalnya pernah dengar orang musik. Itu musik itu asalnya dari sini Pak. Notasi-notasinya. Dari sini asalnya. Mustaqilun dibawa sampai do re mi fa sol la si do, itu ditemukan oleh orang Islam dulu. Dal ra mim fa sol lam, ya, sod dal. Do re mi fa sol la si do itu asalnya orang Muslim Persia dulu. Dibawa ke Eropa jadi notasi. C D F G A B C D A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G A B F G A B C D A B cis. Kunci A, kunci D, kunci E, kunci F, judi, nah tuh. Dari situ. Udah ada patokannya. Saya senang baca, saya senang belajar. Kalau itu saya nggak bisa. Suruh main piano nggak bisa saya. Karena itu memang bukan bidang saya dan saya nggak terlalu suka. Kalau saya sudah senang Al-Quran yang itu saya nggak suka. Gitar saya nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Cuman kalau notasi apa saya baca, saya hafalin. Saya tahu asalnya dari mana, kapan dibawanya, siapa yang rumuskannya. Sama saja dari rumus-rumus awal. Cuman Allah tantang, katanya hebat bikin semisal Quran. Kan sama, alif, ada alif.
Lam ada lam. Gak akan bisa. Allah turunkan misal contoh surat Ad-Duha. Semua sama. Wad-duha. Wal-laili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Begitu pakai hurufnya ra, mufaham, jadi o. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di semua sama. Kalaupun dibaca dengan orang yang nggak bisa A, bisanya E. Di Arab itu ada orang nggak bisa A, bisanya E terus. Jadi kalau Anda bilang A, dia E. Kaifa haluk, kaifa halik. Madrasah, madrasah. Anta, inti. Ana, ani. Tuh. Mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Ada sekarang di Syam. Palestina, Syria, itu banyak imalah ke sana. Sebagian Afrika. Itu sudah zaman jahiliyah sudah ada. Itu sudah lidah mereka begitu. Karena penyebaran topografi, pengaruh lingkungan itu bisa beda. Jangan jauh-jauh ke Arab lah. Di Indonesia misalnya kita bilang sepeda, dia bilang sepeda. Kamu mau kemana kawan? Cicahem. Cicahem? Sama bentuknya. Makanya ada orang baca wadduha bisa dibaca dengan E. Dan semua ujungnya akan sama. Mau dibaca pakai E, pakai A, sama ujungnya. Wadduha, wadduha. Wallaili idha saja, wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Ketawa. Sama artinya. Kenapa? Karena kita nggak biasa baca. Bacanya A. Saya pernah bacakan pada orang Afrika yang biasa baca pakai E. Dia pakai E, saya baca pakai A. Wadduha. Sama kayak itu tuh. Betul. Ya, jadi sama aja kan kita juga kedengaran kalau kita bilang sepeda, teman kita bilang sepeda. Senyum kita kan, padahal bengkaknya sama kan? Dan dahsyatnya Al-Quran, dia tidak mengikuti formula yang tadi disebutkan. Nggak ada CDF, ABC, nggak ada towil, nggak ada rojas, nggak ada madid. Makanya bingung nih orang. Semua nggak ada yang bisa. Dan kalaupun ada yang coba menyusunnya, nggak akan mampu. Dulu Musailama Al-Kadzdzab pengen coba ikutan. Maaf ya. Turun surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia bikin surat dengan nama yang sama Al-Fil. Al-Fil. Gajah. Khurtumu tawil. Sama. Il. Tapi nggak ada maknanya. Al-Fil. Gajah. Khurtumuhu tawil. Belalainya panjang. Cuma nyipati gajah aja nggak ada maknanya. Al-Quran beda. Alif Lam Ra. Kata Allah, perhatikan. Saya turunkan Al-Quran ini. Dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Saya tantang kepada siapapun kata Allah yang merasa meragukan isi Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran karya Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Al-Quran itu produk manusia. Ada yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Jadi kalau sekarang masih ada yang berkata begitu, warisan dari orientalis, katakan pada mereka, ente telat. Katakan pada orang-orang liberal, orang liberal yang selalu kemudian membuka tulisan mereka, ya kemudian membuka retorika mereka dengan mengatakan Quran itu produk budaya. Budaya di masa Nabi yang bisa disesuaikan kekinian. Sampaikan ente telat keduluan Abu Jahal. Keduluan Abu Lahab. Keduluan yang dulu-dulu. Dan mereka ditantang untuk membuat seperti itu. Kalau produk budaya, berarti manusia itu bisa membuat. Ini, teman-teman sekalian, maaf ya. Maaf, kursi nih. Ini budaya nih, produk. Kalau manusia bisa bikin, manusia lain bisa bikin. Ini meja nih, produk budaya. Manusia bikin, yang lain bisa bikin. Bahkan variasinya bisa banyak. Ini dari triplek, ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari bahkan dari perak, dari macam-macam tembaga. Bikin meja, gelas, ada yang bening,
Ada yang dihiasi kuningan, ada yang dihiasi tembaga, dihiasi macam-macam. Budaya. Tuh. Nah. Budaya. Jadi kalau produk manusia, semua bisa bikin. Tapi kalau itu bukan produk manusia, apalagi firman Allah, Quran bukan makhluk ya. Makhluk saja, kalau dicipta oleh Allah, nggak akan mungkin manusia bisa bikin. Ciptaan Allah tuh nggak ada yang nandingi. Laisa kamitslihi syai'. Nggak usah manusia lah, nyamuk aja. Nyamuk tuh kan kecil. Yang nyiptakan Allah. Manusia yang bisa nggak bikin kayak nyamuk. Robot nyamuk. Nyamuk beneran, belum dipegang, lompat, terbang. Robot ciptaan manusia, robot nyamuk. Kalau mau dipukul, nggak bisa terbang. Gerak juga tidak. Jadi akan selalu berbeda antara ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Apalagi firman Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran firman Allah. Sudah pasti nggak akan bisa disaingi manusia. Cara berpikirnya begitu. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran itu produk yang ada pada masa itu. Bisa disesuaikan. Ente cara berpikirnya telat. Kalau produk budaya, semua orang bisa bikin. Ditantang oleh Allah kalau bisa bikin seperti ini. Kalau perlu kumpulkan jin yang biasa menemani engkau. Jin aja nggak mampu. Wah. Jin itu kekuatannya bisa lebih hebat daripada manusia. Jin bisa lihat manusia, manusia nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat jun, jun nggak bisa lihat jin. Cuman saya pengen ngasih tahu aja, jin aja nyerah. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa'amanna bih. Aduh, kami mendengar Al-Quran ini begitu mengagumkan. Kami nggak bisa menyaingi, bikin nggak bisa, menyerupai nggak bisa. Yang kami pilih beriman aja deh. Jin aja mendengar Al-Quran bisa beriman. Antum yang bukan jin dikasih Qurannya, masa nggak iman? Jin, Pak. Halo? Jin. Dengar Quran, beriman. Yahdi ila rusdi. Ini Quran ini nunjukkan kita pada yang benar, kata jin. Yuk kita iman, aman Nabi. Kita iman ini semua sama Quran. Jin, bayangkan. Manusia dikasih langsung mushafnya. Ada Qurannya. Baca bisa tiap hari. Gak iman juga, tentu ingat. Keterlaluan. Dia ada yang salah dalam dirinya. Apalagi ketika dia mengatakan, ini produk manusia, produk budaya. Bisa kita robah tuh isi otakmu. Ini pasti ada yang salah. Jelas ya? Jadi kalau ada kalimat alif lam ra, alif lam mim, nun, yasin, toha. Ini artinya ada yang penting di ayat-ayat setelahnya yang ingin disampaikan. Sampai Allah berani menantang sebelum ayat itu disampaikan. Hei, jangan ragukan ya apa yang mau saya sampaikan. Saya mau menyampaikan berita penting. Kalau masih ragu juga, bikin seperti apa yang mau saya sampaikan. Jadi kenapa dibuka dengan alif lam ra? Hikmah keduanya, jika ada ayat Al-Quran dimulai dengan huruful muqatta'ah, ini artinya ayat-ayat setelahnya berisi informasi yang penting, yang sangat bermanfaat, yang tidak boleh kita kemudian abaikan, walau sekedar diragukan. Jadi meragukan saja tidak boleh, apalagi kemudian kita tidak menyimak dengan baik atas apa yang akan disampaikan. Kalau kita mau ragu saja, kata Allah, kalau kamu ragu, bikin aja seperti apa yang saya buat. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wad'u syuhada'akum. Terus min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau ragu, bikin semisal itu. Makanya kalimat pertama huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu kemudian disandingkan dengan kalimat mesti yakin jangan ragu. Alif lam mim huruf pertama muqatta'ah. Di Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi isi yang akan saya sampaikan ini kata Allah, jangan pernah diragukan karena semuanya penting dan kita butuhkan dalam kehidupan. Sekarang apa yang penting itu dan bagaimana kita menyikapinya? Kita lanjutkan kepada ayat yang kedua dan di sini kita akan berhenti sejenak pada muqaddimah pertama dari bagian surah Yusuf ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keduanya.
supaya ada bekal yang dibawa. Saya tidak ingin nanti Anda keluar dari sini, udah siang-siang, situasi juga lelah kan, kondisi tidak biasa, pulang ditanya, belajar apa tadi? Tafsir. Apa? Surat Yusuf. Apa maknanya? Alif Lam Ra. Apa itu alif lam ra? Kalau berani bikin aja semisalnya, mau nantang Allah. Oh, Masya Allah. Sudah? Sudah? Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Fokus. Lihat mushaf terjemahan. Nanti kalau bulan depan ngaji lagi, minimal uang mushaf ya. Dulu pernah saya bagikan di sini supaya bisa terlihat nanti. Tilka ayatul kitabil mubin. Pelan-pelan. Mohon sabar mengaji dengan saya. Terutama kalau ngaji Al-Quran. Ngaji tafsir dengan saya tidak akan tinggalkan setiap huruf kalimat dari Al-Quran. Nggak akan pernah Anda belajar dengan saya tafsir Al-Quran. Saya terjemahkan misalnya secara umum, nggak akan pernah. Saya akan bahas setiap kalimatnya, hurufnya, bahkan harokatnya kalau itu ada. Jadi mungkin kita bahas ini, maaf boleh jadi mungkin selesai dalam setahun, mungkin 2 ayat, 3 ayat, mungkin saja. Sabar. Dan surah Yusuf ini, saya mau berikan rahasia Bu, khusus ya Bu ya, kalangan ibu khususnya. Dan para ayah ya, yang punya anak-anak kecil. Saya mau kasih rahasia penting di siang hari ini antara kita saja. Iya betul. Ada pesan dari ulama kita. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak sebelum dia tumbuh dewasa, maka kisahkan kisah Yusuf ini setiap malam sebelum anak tidur. Makanya kita pelajari nanti. Dari mulai kecil terus. Bahkan ada yang berkata, belum tentu dalam setahun kisah ini tuntas, walaupun tiap malam dikisahkan. Daripada dibacakan kisah 1001 malam. Dibacakan kisah Kotaro Minami menjadi Satya Baja Hitam. Ya, kisah Sensei iya. Bertemu dengan misalnya Ricky. Ya, bertemu dengan Yoga, debu-debu Intan. Dan nggak ada isinya. Kembalikan ke Al-Quran. Nanti kita akan lihat. Ya, saya hafal, saya lihat. Tapi apakah lihat? Enggak. Nonton? Tidak. Tapi saya tahu. Ya. Yuk, kembalikan. Tilka ayatul kitabil mubin. Fokus. Tilka ayat. Saya mulai dari kata ayat dulu. Di situ bentuknya jamak. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat. Begini bentuknya. Fokus. Ayat. Ini jamak dari kata ayatun. Jamak. Ayat. Ini bentuk tunggalnya. Singular. Mufrad. Ini bentuk jamaknya. Ayat sering diartikan tanda. Tanda itu sifatnya ada 3 kalimat secara umum. Ada 3 istilah. Yang kadang disebutkan 2 di dalam Al-Quran. Selebihnya dalam hadis atau bahasa Arab biasa. Ada 3 kalimat. 1, simatun. Atau samatun. Ini saya hapus dulu ya. Oh, boleh dihapus? Masya Allah. Boleh. Temuan pertama di Al-Fathu datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jamaah cuma ngeliat, mendengar, masuk surga. Masya Allah. Ya Allah. Fokus. 1, simatun, sin.
mim, ta. Gini. Ta-nya kadang diganti bisa menggunakan waw. Letaknya di depan. Wasmun. Atau kalau bersambung dengan kata ganti, ini taknya bisa berubah jadi ya. Kemudian setelahnya diberi alif. Misal, sin, kemudian ya, mim, alif, begini. Sima. Disambungkan dengan kata ganti, misal hum. Hum. Sima hum, tanda-tanda mereka. Kita dari Quran surat ke-48 ayat 29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mana Qurannya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sima, tanda. Asalnya simatun. Apa simah itu? Artinya tanda yang menunjukkan kepemilikan. Tanda yang menunjukkan kepemilikan. Kalau di Arab itu misal, ini mau Idul Adha nih. Anda beli sapi, Anda beli kambing, atau orang Arab beli unta, maka dia akan tuliskan tanda di unta itu. Bisa dengan cap misalnya. Bisa dengan tulisan tertentu. Nah itu tanda itu disebut simah namanya. Simatun. Jadi kalau Anda lihat, Anda bikin tanda misalnya ya. Nama Anda Asep. Ya. Asep. Beli kambing. Anda tandain misalnya pakai huruf A. A. Di tubuhnya. A kemudian T kecil. Jadi ketika Anda lihat kambing itu, Anda bisa katakan ini punya saya. Ini orang Arab mengatakan tilka simatuha. Itu tanda kambing dia. Jelas ya? Dalam Al-Quran, pemilik tanda sujud di wajahnya, yang sangat dekat dengan Allah, ada orang rajin sholat, saking rajinnya sholat, disebutkan orang ini punya kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Apa tandanya? Nampak di wajahnya. Shimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada orang saking dekatnya dengan Allah, dan orang ini hati-hati. Dia itu kalau dia berangan-angan, menginginkan sesuatu misalnya, bukan angan-angan dalam pengertian negatif, khayal, bukan. Dia ingin sesuatu, ini orang belum mengangkat tangan, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firasatnya kuat. Anda nggak bisa berdusta di belakangnya, karena dekatnya dengan Allah, firasatnya kuat. Siapa orang ini? Dia akan kelihatan tandanya di wajahnya. Tanda yang dimaksud di sini jumhur ulama mengatakan, bukan tanda hitam di dahi. Bukan. Gak setiap orang punya tanda hitam ini menunjukkan dia punya keistimewaan di sisi Allah, bukan. Ya, tapi orang memang ada yang rajin sholat, punya tanda hitam di wajah. Tapi yang ini spesial. Yang ini spesial, dia punya tanda kedekatan di aura. Ada aura kebaikan, ada kemuliaan di wajahnya. Dan punya kedekatan luar biasa. Kalimatnya bukan jabah, tapi wujuh. Jamak dari kata wajhun. Wajhun punya dua arti. Pertama, wajah dari mulai tampak depan ini, semuanya. Yang kedua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukankah Anda kalau sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Anda katakan, ya Allah, saya hadapkan wajahku sepenuhnya pada penguasa langit dan bumi. Kalau wajah diartikan ini saja, berarti ngadap sholatnya begini. Itu kiblatnya begini. Wajahnya ya. Ya. Jadi yang dimaksudkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang kedua, wajah itu yang dimaksudkan cuma tampak muka saja. Contohnya apa? Ayat wudu. Quran surah kelima ayat ke-6. Fagsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hei orang-orang beriman, kalau ingin menunaikan salat dengan sempurna, fagsilu wujuhakum. Mulai berwudu, basuhlah wajahmu. Bukankah yang dibasuh wajah bagian depan? Semua kan? Oh nggak bisa, wajah dari atas sampai ke bawah. Guyur semua. Tidak. Bagian depan saja sesuai contoh Nabi. Nah maka orang ini, orang yang dekat dengan Allah, punya tanda dia, wajahnya begitu mulia, ditatapnya enak. Jadi kalau melihat orang ini adem gitu. Tenang. Ada harapan kemuliaan. Jadi kalau Anda menatap dia, ingatnya akhirat.
Ingat tahajud. Ingat baca Quran. Ingat Allah. Itu luar biasa. Kan ada orang begitu kita tatap, kita lari. Ingat utang. Ingat macam-macam. Hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jadi orang yang bermanfaat, berubah. Sehingga ketika orang lihat itu, orang merasa nyaman. Dan ada orang yang banyak yang tidak populer di dunia, tapi sangat terkenal di akhirat nanti. Sangat terkenal. Ini simah namanya. Dan tampaknya bukan di wajah saja. Karena tangannya itu baik, kakinya baik, telinganya baik, lisannya baik. Di kemana-mana yang dia kerjakan kebaikan. Gak pernah singgah di satu tempat, kecuali tempat itu menjadi baik. Kecuali orang yang memang gak pengen baik. Nabi itu orang baik. Setiap pindah tempat jadi baik. Di Mekah baik, ke Madinah baik. Kecuali orang yang gak pengen baik. Abu Jahal itu dulunya berteman dengan Nabi, gak pengen baik, jadi musuh. Abu Lahab, keluarga dekat Nabi, gak pengen baik, jadi buruk nasibnya. Jelas ya? Itulah sinatun, itu yang pertama. Kedua, alamah. Alamah. Ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Alamat. Baik. Kalau ada kata alamat, pelan-pelan. Itu berarti tanda yang mendekatkan pada suatu tempat atau tujuan. Awas ya, nanti ini kelihatannya sederhana nih, baru cuma satu kalimat, tapi nanti Anda akan temukan dan dalam maknanya. Simatun, simahum, wasmun adalah tanda yang menunjukkan kepemilikan. Alamatun, tanda yang mendekatkan seseorang kepada tempat atau tujuan. Karena itu ketika orang ingin berkunjung ke rumah Anda, supaya cepat sampai, supaya dekat, dia akan bertanya, di mana alamatnya Pak? Di mana alamatnya Bu? Anda ingin ke Masjid Al-Fatih, nggak bisa tanya teman, ketik Google, tuliskan alamatnya. Begitu Anda dapatkan alamatnya, cepat sampai ke tujuan. Tak tahu alamat, berputar-putar, berliku, berkelok, belum tentu sampai ke tujuan dengan benar. Itulah alamat. Tapi Allah tidak mengatakan, tilka simatun, tilka alamatun. Awas. Tapi yang Allah firmankan, tilka ayatul kitab. Ayatun. Bahkan jamak bentuknya. Bukan ayatun, tapi ayatun. Ayatun, jamak dari kata ayatun, berarti setiap tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang. Ayat adalah jamak dari kata ayah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia ayah. Kenapa disebut ayah? Karena fungsi ayah membimbing anak supaya dekat dengan Allah. Itu bukan kalimat biasa. Supaya anak itu dekat dengan Allah. Makanya saat berumah tangga, Pak, turun ayat rumah tangga. Dibuka dengan kalimat ayat. Buka Quran surah ke-30 ayat 21. Silakan lihat. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ini saya bingung ini. Kalau orang mau nikah, surat itu ayat itu dituliskan tuh di surat undangan. Disuruh yang diundang baca, yang ngundang nggak baca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Kenapa isi Al-Quran namanya ayat? Karena setiap kita baca Al-Quran, diri kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat adalah setiap tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, kenapa saat baca Quran merasa lebih dekat? Karena itulah kemudian isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat?
An-Nisa berapa ayat? Turunlah Quran surah ke-8, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran di jiwanya. Kan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, zadathum imana. Maka ayat itu akan menambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, semakin dekat dengan Allah. Karena itu, kalau ada ayat Al-Quran, dibuka dengan kata ayat langsung. Wa min ayatihi, ayat pernikahan. Kenapa dibuka dengan kata ayat? Ingin memberikan pesan bahwa semua informasi yang disampaikan di ayat itu harus membuat diri Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum Anda menikah dibacakan ayat tadi untuk memberikan penjelasan. Hei, hakikat pernikahan itu kalian berumah tangga, ada suami, ada istri, supaya berpartner mendekat kepada Allah. Jangan sampai setelah menikah jadi jauh dari Allah. Aneh bu, Pak, kalau belasan tahun berumah tangga, puluhan tahun, dengan rumah tangga itu menjadi belum dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Itu artinya ada yang salah dengan rumah tangga itu. Ada yang salah. Coba lihat. Yang tadinya makmum. Sholatnya sendirian, munfarid. Dikirimkan makmum seumur hidupnya. Jadi imam, Pak. Antum diupdate statusnya. Biasanya kan jarang jadi imam. Ke masjid belum tentu jadi imam. Makmum kadang-kadang. Silakan cek. Sholatnya sering sendirian. Bukankah sholat sendirian pahalanya cuma 1? Nilainya 10. 1 nilainya 10. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan nilainya 10. Sholat disebut hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat dari mulai siang sampai malam, itulah hasanah. Sekali sholat dapat 10. Anda sholat sendirian 10. Anda menikah dikirimkan makmum seumur hidup sehingga tidak punya kesempatan untuk sendirian lagi. Update status naik langsung jadi jamaah. Begitu jamaah dari 1 naik 27. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Enggak ada alasan. Enggak bisa ke masjid, ada istri. Ke masjid berangkat, jadi imam atau jadi makmum. Update. Jadi kalau ada orang berumah tangga nggak mendekatkan dia dengan Allah, pasti ada yang salah di rumah tangganya. Bahkan ketika ada anak dipanggil ayah. Kalau mau dikaitkan dengan bahasa Arab tadi, ayah dari kata ayat. Anda akan dihisab nanti. Makanya disebut ayah dari kata ayat kalau mau disandingkan kalimatnya. Kalau mau dicari sampai keterkaitannya ayatun, taknya nggak bunyi ayah. Madrasatun, madrasah. Jadi kalau tak dibaca di akhir jadi ha. Ayatun, ayah. Kalau mau diambil kalimat itu, artinya apa? Setiap ayah akan dihisab oleh Allah tentang kedekatan anak-anaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Quran, sesibuk apapun para ayah itu selalu ditampilkan dekat dengan anaknya untuk membimbing dia ibadah. Coba saya tanya pada Anda ya, di surat Luqman, yang nasehatin anak dekat dengan Allah, ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman bapaknya mendekatkan diri kepada Allah melalui anaknya. Nah, jangan musyrik, la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis shalah. Nah, ayo salat yuk. Yang ngajak salat bapaknya. Yang menjaga tauhid itu bapaknya. Yang ngajak ke taklim bapaknya. Jadi sesibuk apapun Anda dalam mencari nafkah, jangan lupa harta terbesar itu ada di rumah. Jangan sampai Anda nyari harta keluar, yang di rumah dilupakan. Nunggu. Nabi Ibrahim coba. Nabi Khalilullah dekat dengan Allah. Tapi ke anak masih ada perhatian. Ya bunayya. Quran surah 37 ayat 101 sampai 107. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Masih dengan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam ini menetapnya di Palestina, Kanaan. Anaknya Ismail alaihissalam di Mekah. Jarak dari sini ke sini pakai bis sehari 2 malam.
Gak percaya silahkan coba. Sehari 2 malam. Ibrahim alaihissalam dalam kesibukannya berdakwah mencari nafkah juga, itu masih sempat menengok anaknya datang ke Mekah. Sampai disebut Ibrahim. Kalau dari bahasa Aramaik, Abraham sang penyeberang. Menyeberangi sesuatu untuk berdakwah dan melihat kondisi anak. Ada yang mengatakan dari bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Karena di balik kesibukannya masih menyayangi anaknya. Makanya ketika bapaknya ini punya beban pekerjaan, anaknya merasakan. Kenapa? Karena sering diperhatikan, Pak. Bapak sibuk tapi masih datang. Ngajak bermain, bawa hadiah, bercanda, macam-macam. Ketika bapak punya beban, anak mikir. Bapaknya yang sedang bekerja, bawa batu, tinggikan Ka'bah. Batu, tinggikan Ka'bah. Anak lewat. Anak baru 4-5 tahun bawa batu, pengen ikutan. Bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Batunya dibawa. Dibikin di sisi yang lain. Ayo nak, bikin nggak apa-apa. Batu bahasa Arabnya hajar. Kalau disusun-susun jadi hijar. Kalau berbentuk satu bentuk disebut dengan hujrah. Sampai sekarang bagian Ka'bah ada yang disebut dengan Hijar Ismail. Diabadikan kisahnya surah kedua ayat 127. Bapak mimpi tadi malam, nak. Bapak mimpi nyembelih kamu. Apa jawab anaknya? Pak, Bapak Nabi, Bapak Rasul, itu mimpi pasti benar. Sekarang kerjain, Pak. Jangan ditunda, insya Allah saya sabar. Sekarang kerjain. Kenapa ada kalimat itu dari anak? Karena Bapak memberikan 100% jiwa raganya untuk anaknya. Sekarang pulang ke rumah cek. Demi Allah saya katakan. Kasih tahu aja. Nah, yang. Cep. Ya Pak. Tadi di Masjid Al-Fathu. Tiba-tiba ada seakan perintah kepada Bapak untuk nyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Wah Pak, sesat itu Pak, sesat. Bid'ah. Lari dia. Atau jangan yang tinggi-tinggi lah. Ibu sedang nyapu. Kelihatan anak dibantu enggak? Kan ibu yang ngandung dia. Ibu yang memberikan asinya. Ibu yang kadang-kadang menangis untuk merawatnya. Tapi begitu ibu cuma pegang sapu, dibantu enggak? Jangan-jangan ibu yang nyapu, dia yang perintahin, Bu. Mah, lu paling dia dacan. Ini masih kotor. Antum yang isi bensin, anak yang pakai. Antum yang nyuci, dia yang pakai. Kalau terjadi begitu, jangan dimarahin dulu. Tanyakan pada pribadi, apa yang telah saya lakukan di masa lalu sehingga dia tidak mengenal saya sekarang. Itu manhaj, teman-teman sekalian. Itu manhaj. Itu indah. Makanya bahasa Al-Qurannya menggunakan kata ayat. Ayah. Ayah, ayah. Kalau anak manggil dengan kata ayah, aduh. Tolong ingat Allah ya. Tolong ingat Allah. Ayah, ayah, ayah. Langsung ingat. Ya Allah, udah dekat belum anak saya dengan Allah. Ingat. Saya nggak mau sambungkan dengan bahasa-bahasa lain. Ustaz, itu nggak ada kaitannya, terserah. Itu terserah Anda. Saya hanya menerangkan apa yang saya pahami. Kalau itu Anda praktekkan, terjaga diri Anda. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga dari neraka. Jaga betul. Pahami. Jadi kalau itu Anda paham dengan baik, setiap dipanggil ayah, bisa menetes air mata Anda. Kenapa? Bukan cuma bangga anak manggil, tapi Anda pun merasakan dihisap saya di lewat anak ini. Akan dihisap saya. Akan dihisap. Dan mereka juga ternyata menunggu, Pak. Saya sering kali bercerita bagaimana, ini anak saya saja dari kecil-kecil. Menunggu, Pak. Pengen bertemu bapaknya. Dan demi Allah saya katakan sampai sekarang, gak pernah mereka serius saya manggil Ustaz. Tidak. Syekh, gak ada. Mereka rindu ayahnya. Nunggu di rumah, kadang saya pulang malam, Pak. Itu anak saya yang pertama, usia 3 tahun. Dia udah tahu bapaknya pulang malam. Dia sengaja tidur siang, supaya malam bangun. Nunggu saya depan pintu, saya masuk, dibuka sama dia. Buya! Manggilnya Buya, bukan Ustadz. Ustadz! Enggak. Dia pengen ayahnya. Apa setelah itu? Main bola yuk. Bayangkan, anak 3 tahun, jam 9, nunggu depan pintu. Anak 3 tahun kan paling tidur jam 8, setengah 8. Jam 9, nunggu depan pintu. Buya, main bola yuk. Ya main bola kita, Pak. Main bola.
Udah selesai, apakah tuntas? Belum. Ya, kuda-kudaan jadi kuda. Dan naik. Tapi ada kenikmatan gitu. Lelah. Lihat wajah-wajah jamaah yang punya masalah misalnya. Lihat kertas-kertas pertanyaan. Hilang semua tuh. Semangat lagi. Udah dia tidur, udah. Kita mandikan, malam kita lap, sudah dia wudhu tidur. Kita doakan. Kata tatap, ya Allah ke surga nggak dengan kamu nanti. Kita berdoa lagi. Setelah itu kita buka-buka lagi, ada pertanyaan apa hari ini. Setelah itu evaluasi, setelah apa di hari ini. Baru istighfar, baru tidur. Tapi belum tuntas. Ibunya bilang, nah, Buya itu pulang masih capek, masih berdakwah. Kalau besok mau main, jangan langsung main ya. Biar istirahat dulu. Bijitin dulu sama kakak, diajarin tuh. Besoknya nunggu depan pintu, nunggu lagi. Apa kalimat pertamanya? Buya, capek ya? Sini kakak pijitin. Tarik tangan saya. Sini ya, dorong ke kamar. Tidur. Pijitin mandi. Belum 5 detik. Ya, main bola yuk. Tapi air mata saya keluar saat itu. Ya, itu indah gitu. Kenapa ketika Anda tidak dipanggil dengan kalimat itu ayah, boleh mungkin jadi papa, jadi papi, pipi atau yang lain silahkan. Abi, buya, abati silahkan. Tapi ingat setiap panggilan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat pernikahan dibuka dengan kalimat ayat. Tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang surah Yusuf setelah alif lam ra Allah menantang semuanya, tak ada yang mampu. Kata Allah, "Hei, berikut ini akan saya kisahkan berbagai jenis kisah. Hal-hal yang sangat indah yang akan membuat kalian lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi ayat yang akan kita kaji ini, kenapa dibuka dengan kalimat ayat? Allah ingin memberi pesan kepada kita bahwa nanti di balik kisah yang akan kita baca ini, ayat yang akan kita pahami ini, semua tahapan-tahapan setiap hurufnya, kalimatnya akan membuat diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang ngaji sekarang dengan saya, surat Yusuf ini nanti berikutnya kita bahas, ternyata keadaannya tidak lebih dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dengan cara dia memahami dan mengkajinya, atau mungkin saya kurang pandai menyampaikannya, sehingga butuh ustadz lain yang harus Anda jadikan rujukan dalam kehidupan Anda. Harus membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ayat ini dibuka dengan kata tilka. Saya belum selesai. Awas. Tilka. Tapi di mushaf diartikan dengan ini. Coba lihat terjemah. Tilka ayatul kitabil mubin. Awas. Coba lihat di ininya. Ayat-ayat ini kan? Ya kan? Ini kan? Padahal tilka dalam bahasa Arab itu bentuk mu'annas dari kata dalika. Dalika itu untuk mudzakkar. Ayat mu'annas menggunakan tilka. Tilka ayat. Kenapa di situ menggunakan kata tilka, bukan menggunakan kata hadhihi. Dalam bahasa Arab ini hadhihi bentuk mu'annasnya. Mudzakarnya hadza. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya hadhihi ayatul kitabil mubin? Kenapa menggunakan tilka? Kenapa Allah tidak mengatakan hadzal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin? Kenapa berfirman dzalikal kitab? Nah, ini pakainya ilmu balaghah untuk bisa menafsirkannya. Jadi di bahasa Arab itu ada 4 ilmu. 1 nahwu, 2 sharaf. Sharaf ada nanti 12 cabang ilmu lagi. Setelah itu balaghah. Balaghah ada 3 cabang ilmu lagi. Ma'ani, bayan, kemudian badi'ah. Setelah itu arud. Arud punya 16 cabang ilmu lagi. Disebut dengan bahar. Fokus. Tilka. Ya. Perhatikan baik-baik. Artinya itu. Hadhihi artinya ini.
Disampaikan dengan tilka, tapi diterjemahkan dengan ini. Harusnya itu. Nah ini cara memahaminya bukan dengan ilmu nahwu, tapi dengan ilmu balaghah, ilmu tingkat tingginya. Ada bayan di sini, ada badi yang diisi dengan penuh keindahan. Kalau ada kalimat Al-Quran menunjuk kepada ayat, kemudian ditunjukkan dengan kata tilka atau zalika, yang makna asalnya sebetulnya itu. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, itu menunjuk pada jauh atau dekat? Jauh. Nih lihat nih. Ini. Hadzal kalam. Spidol ini. Itu. Tilka sa'ah. Jam itu. Jauh. Nah kalau dalam kalimat Al-Quran, misal, ada ayat, kata ayat, atau Al-Quran, atau Alkitab, diawali dengan bentuk jauh, tilka ataupun zalika, ini ingin menunjukkan sifat keagungan ayat itu yang jauh dari jangkauan manusia. Sifat keagungan keistimewaan ayat itu yang jauh, yang tidak bisa kemudian diikuti dan disaingi oleh manusia. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, hei, saya tantang kalian semua kalau kalian bisa membuat seperti Al-Quran. Jangan ragukan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu berasal dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kalian. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Isinya jauh dari apa yang bisa kalian buat. Hikmahnya jauh dari apa yang bisa kalian bayangkan. Kalau nggak percaya, silakan buat semisal ini. Tapi jangan lupa, saya akan tunjukkan kepada kalian makna-makna yang jauh dari yang kalian bayangkan. Ketika kalian pelajari, maka kalian akan menjadi lebih dekat denganku, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di cara menafsirkannya, tilka ayatul kitabil mubin, bahwa saya akan kisahkan kata Allah, inilah Al-Quran, inilah firman Allah, firman yang nyata, yang tidak ada keraguan, yang terkumpul tanpa celah, yang di dalamnya ada berbagai informasi yang membuat Anda dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan karya Muhammad, dia bukan buatan Muhammad SAW. Dia berasal dari zat yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Dia berasal dari zat yang sangat jauh dari apa yang kita pikirkan. Dan dia jauh tidak sama dengan apa yang kalian sekarang kemudian hadirkan. Paham seperti ini? Jadi secara singkat, kalau ada kalimat dalika atau tilka, itu menunjukkan makna keagungan dan kemuliaan pada apa yang akan disampaikan. Agung dan mulia. Yang sulit ditandingi. Alif lam ra tilka ayat. Setelah itu Alkitab. Setelah itu mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Mohon izinnya saya sempurnakan sedikit ya. Sampai berhenti di akhir ayatnya. Kalau dipotong nanti nggak bagus itu ya. Nah, baik, saya tunjukkan alif lam ra. Hei semua manusia, saya akan turunkan kepada kalian satu surah yang diturunkan dengan menggunakan bahasa yang kalian sering gunakan membuat syair-syair. Kalau kalian meragukannya bikin semisalnya, maka saya akan tunjukkan lewat surat ini informasi yang membuat kalian akan dekat denganku. Bahwa ini informasi yang agung, yang jauh dari apa yang kalian bayangkan, bukan kreasi Muhammad SAW. Alkitab disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Alkitab, ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Mushaf, itu beda. Kalau disebutkan Mushaf, itu berarti tulisannya dari firman Allah berupa Al-Quran yang terletak di antara dua jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada yang lain. Itu mushaf namanya. Di mushaf itu, firman Allah yang dituliskan, tulisannya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak diselingi dengan apapun. Dari awal sampai akhir. Di jilid, di antara jilidnya, Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu mushaf. Kalau ada terjemahnya, disebut mushaf dan terjemah. Jadi terjemahannya bukan mushaf. Kalau ada tafsirnya disebut tafsir. Jelas ya? Kalau cuma Arabnya saja tulisan dari Al-Qurannya itulah mushaf.
Awas hati-hati. Kalau bercampur dengan yang lain bukan mushaf. Di gadget nih, di handphone. Itu bukan mushaf. Itu aplikasi namanya jihaz. Jihaz. Tapi boleh kalau ingin baca dari situ boleh. Karena yang penting itu kan bacaannya. Bunyinya. Pelajarannya. Tapi itu bukan mushaf. Dan hukumnya beda. Mushaf tidak boleh dibawa ke tempat-tempat sembarangan. Nggak ada orang ke toilet bawa mushaf. Awas hati-hati. Mushaf disimpan di tempat yang bukan sembarangan. Simpan di tempat yang tinggi. Lakukan dengan baik. Bawanya kata Imam An-Nawawi kalau bisa pakai wudhu. Nggak berwudhu nggak apa-apa. Pakai wudhu lebih mulia. Tapi handphone tidak. Mau wudhu mau tidak handphone. Kadang-kadang lupa lempar. Simpan kan? Mushaf baca tiap waktu, handphone gak ada baterai, gak bisa dicas. Ya kan? Baterainya hilang, casan gak ada, gak muncul kemudian aplikasinya. Handphone ke toilet bisa dibawa, aplikasi mushaf gak dibuka, tetap aja begitu. Jelas ya? Di hukumnya bisa berbeda. Jadi kalau mushaf adalah ayat Al-Quran yang dituliskan dalam bentuk tulisan terletak di antara dua jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada terjemahan disebut mushaf dan tarjamah. Disingkat mushaf terjemah. Ada keterangan disebut dengan tafsir. Makanya sering disebut dengan tafsir Al-Quran. Jelas? Kalau Al-Quran itu bunyinya. Bacaannya. Dari kata Al-Qur'u, bunyi yang terdengar. Nah, itu Al-Qur'u. Kalau sengaja diperdengarkan, disebut qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Sekali. Kalau terus diulang-ulang tanpa bosan. Terus diulang tanpa bosan. Disebut dengan Quran. Kalau dia diulang, tapi nggak sama dengan yang lain bisa diulang. Baca ini diulang. Ya, masuk mau upacara Senin, baca Pancasila diulang. Undang-undang dasar diulang. Atau misalnya yang hobi baca bacaan novel macam-macam diulang. Tapi nggak sama dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu walaupun diulang nggak pernah bosan, nggak sama, spesial. Untuk menunjukkan sifat spesial, tambahkan alif lam di depannya. Alif lam. Menjadi Al-Quran. Firman Allah yang sifatnya khusus, tidak sama dengan bacaan lain, walaupun diulang-ulang tidak akan pernah ada yang bosan kemudian membacakannya. Saya mau tanya pada Anda, baca Al-Fatihah itu dalam sehari berapa kali? 11 atau 12? Ibu yang 11 angkat tangan. Yang 12. 13. 14. 15. 16. 18. Pasti paling minimal 17 kali, Bu, Pak. Pasti itu. Al-Fatihah itu dalam sehari paling minimal 17 kali. Rumusnya 24-4-3-4. 24-4-3-4. Itu pasti 17 kali. Jadi kalau baca 16, berarti kurang sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Kalau 18, terlampau soleh. Pasti 17. Kecuali ditambah dengan sholat sunnah. Nawafil. 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari. Pernah enggak ada yang merasa bosan baca itu? Enggak ada. Pernah enggak ada yang merasa pusing baca Al-Fatihah? Never. Saya. Tidak ada. Dan yang paling dahsyat, dibacanya tiap hari. Coba bayangkan ya, ada yang lahir dari lahir, udah muslim nih. Sampai sekarang muslim, usia misalnya 60 tahun. Dia mulai balik kalau dia laki-laki bisa 13 tahun. Dari 13 tahun sampai 60 tahun, udah berapa tahun tuh?
Nah, cepat, 57 tahun. 57 tahun, tiap hari baca Al-Fatihah, 17 kali. Setahun kan 365 hari. Berarti 17 kali 365 dikalikan 57. Pertanyaan saya, pernah nggak sakit kepala? Pernah nggak pusing? Pernah nggak berobat ke klinik? Pernah nggak ke rumah sakit? Ada yang terkena stroke karena kebanyakan baca Al-Fatihah. Nggak ada. Tuh. Nggak ada. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil Bapak dan Ibu. Mustahil. Coba baca karya manusia. Silahkan taruh misalnya majalah sehebat apapun. Novel sebagus apapun. Baca 17 kali sehari. Besoknya dirawat di rumah sakit. Silahkan kalau percaya. Baca. 17 kali sehari. Jadi karya manusia itu begitu. Kalau bukan firman Allah ini mustahil begini. Coba tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi membuktikan Islam itu benar. Jadi kalau ada yang keluar dari Islam keterlaluan. Mau nyari apa lagi? Orang mencari-cari. Silakan bandingkan dengan apapun karya manusia. Atau kitab yang dianggap misalnya sebagai kitab suci. Bandingkan, baca 17 kali sehari. Silahkan baca. Kalau nggak percaya, silahkan lakukan. Demi Allah saya katakan. Baca, pasti akan ada perbedaan. 17 kali sehari, 17 kali sehari itu cuma Al-Quran yang dibaca seperti itu. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Itulah Al-Quran. Dan saya sering katakan, maaf sekali lagi. Kalau Al-Quran itu firman Allah. Musuh yang terbesar itu setan. Makanya ketika semua orang mendekat kepada Allah, setannya bergerak. Cuman Al-Quran yang ketika kita baca, setannya ikut mengganggu. Cuman Al-Quran. Kalau nggak percaya silakan. Memang nggak bosan, cuman cepat ngantuk. Ayo kalau nggak percaya. Anda baca Al-Quran, lihat berita. Neymar nih mau ke Barcelona. Harganya 1,5 triliun. Dibarter dengan Coutinho. Oh, lihat. Cek lagi. Lampard manajer Chelsea. Kemarin kalah tuh 1-0. Walaupun sebelumnya menang 4-0. Baca lagi. Terus. Bisa bertahan 1 jam. Baca bola aja begitu. Federer kemarin kalah sama Djokovic. Ya, 6-5 skornya. Bagian terakhir. Sampai tiebreak 4 kali. Hafal saya. Walaupun dia sudah mengalahkan Nadal sebelumnya. Hafal. Nonton? Enggak. Membaca aja. Bertahan 1 jam. Tapi Al-Quran tidak. Baru 10 menit. Udah lagi. Fokus. Dibaca lewat sholat. Ngantuk juga. Silakan cek. Subuh berapa banyak. Walaupun cuma 2 rakaat. Tetap ngantuk. Dan dahsyatnya dalam sholat itu setannya langsung menggoda. Gak percaya silakan. Di Abu Daud itu kan disebutkan. Nomor hadis 857. Ya, begitu Anda bertakbir. Faidha kabbara bima makna ketika seorang salat mulai bertakbir, maka setan mulai berkata, udkur kada. Ingat ini, ingat itu. Maka Anda akan mulai mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Nanti asar loh. Buktikan. Asar. Oh, Anda sudah siap begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus tuh. Allahu Akbar. Kunci mobil di mana? Hari ini WA belum dibalas. Besok arisan belum udah. Macam-macam. Sampai yang saya sampaikan sekarang, ada lagi. Nanti pas asar ada tuh di benak, di kepala Anda nanti ada. Pas asar. Ingat ya, kata Ustadz Adi. Nanti begitu kamu takbir, akan ada setan menggoda, membisikkan, membuat apa yang tidak ingat menjadi ingat. Itu setan. Pada waktu itu. Sampai selesai. Makanya bahkan ada orang yang sholat, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau bukan Al-Quran, mah setannya nggak akan menggoda. Silakan cek. Apa ada orang main musik digoda setan? Nggak ada. Lenggel, biarin aja setannya digoda. Cuman ditiup dong, bagus. Terusin. Tapi baca Quran tidak. Ngantuk, jatuh. Ngantuk, itu tandanya Qurannya benar. Itu tandanya firman Allah. Kalau bukan firman, mustahil begitu. Mustahil. Nah, itulah Al-Quran. Kalau Anda ingin lihat Qurannya secara sempurna, bacaannya sempurna, tersusun rapi, tidak ada celaknya. Setiap ada salah harakat ketahuan. Setiap ada huruf yang dibuang ketahuan.
Setiap dipalsukan ketahuan. Maka sesuatu yang sempurna, tersusun rapi, terbebas dari celah, nggak ada aibnya, itu disebut dengan kitab namanya. Kitabun. Karena itu, kenapa buku bahasa Arab disebut dengan kitab? Karena buku itu adalah tulisan yang sempurna dari awal sampai akhirnya. Kalaupun ada yang salah harus dikoreksi. Dan Al-Quran kenapa disebut dengan kitab? Tidak ada celah di dalamnya dan sempurna. Setiap ada yang mencoba merubahnya akan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan turun jaminannya di Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir untuk mengingatku, kata Allah. Dan kami yang jamin untuk menjaga Al-Quran sampai dengan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjamin sempurna. Mubin, nyata, kelihatan, dibuktikan oleh Allah. Kalau nggak percaya, mubin, nyata. Silahkan Anda cek Al-Quran. Setiap Anda baca, ada kekeliruan, dibuktikan langsung oleh Allah. Salah. Ada yang memalsukan, ketahuan, salah. Ada yang bikin tandingan, ketahuan, salah. Mubin, nyata kebenarannya. Jadi Allah ingin menyampaikan ketika dirangkai kalimatnya, tilka ayatul kitabil mubin. Allah ingin menyampaikan, hei, saya akan kisahkan kepada kalian berbagai informasi di surah ini yang akan membuat kalian lebih dekat dengan saya. Ini sumbernya dari saya, jauh dari apa yang kalian bayangkan. Bukan rekayasa Muhammad, bukan buatan Muhammad SAW. Kisahnya, informasinya tersusun dengan rapi, sempurna dan nyata. Kalau kalian tidak percaya, kalian nanti bisa baca setelahnya, kalian dapatkan apa yang aku janjikan sekarang, apa yang aku sampaikan sekarang, akan nyata, nampak di kisah ini, tersusun dengan sempurna dari awal sampai akhirnya. Itulah alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Lalu kita bertanya, penasaran kita, apa sih kisahnya? Seperti apa sih informasinya? Benar nggak bisa membuat kita dekat dengan Allah? Betul nggak bisa merubah kita semua? Apakah kita yang dimaksudkan? Seperti apa informasinya? Itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah. Baru bicara nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas dengan seterusnya ayat sampai akhir ayatnya. Ini adalah mukaddimah pembuka dari surah Yusuf. Insya Allah kita berjumpa di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi. Mungkin waktunya lebih fleksibel ya. Bisa jadi nanti ngajinya pagi misalnya. Tapi bulan depan insya Allah saya akan bawakan kitab tafsir. Mungkin nanti sebagai perbandingan atau nanti pedoman supaya teman-teman bisa baca-baca dari apa yang telah kita pelajari atau akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Izin menyampaikan informasi terlebih dahulu. 1. Bulan depan akan dimulai kelas karantina. Untuk metode at-taisir, hafal 30 juz dalam 30 hari insya Allah. Ikhwan ataupun akhwat. Bagi yang Anda ingin tergabung, ini nggak ada batas usia. Ya, usia besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, insya Allah ada tempatnya. Dipisahkan perempuan rumah khusus, laki-laki rumah khusus berbeda. 30 hari tempatnya, sementara ini di Bekasi, nanti insya Allah menyusul ada di Lampung, menyusul juga ada di Sulawesi, juga insya Allah ada di Bandung. Nanti teman-teman, Anda kalau sudah terdaftar tinggal ditunggu kapan bagiannya, di situ nanti akan masuk, langsung juga akan saya bimbing, juga dengan tim-tim yang lainnya. 1. Yang kedua, pekan depan akan ada utusan dari Sudan datang. 2 orang. 2 orang ini, insya Allah akan membawa berkas mahasiswa yang dulu telah saya seleksi se-Indonesia ada 25 orang untuk kuliah ke Sudan. Saya sampaikan dari sekarang siap-siap sepekan atau 2 pekan setelah Idul Adha yang sudah dinyatakan lulus, insya Allah akan kami kirim insya Allah ke Sudan untuk berangkat. Dan mereka akan membawa kuota baru 15 orang, tapi khusus untuk penghafal Quran 30 juz. Akan diberikan beasiswa di Jami'atul Quran, Universitas Al-Quran yang terletak di Sudan. Ya, itu nanti insya Allah pekan depan akan datang, nanti saya akan sampaikan informasinya. Terakhir, yang ketiga, pekan depan pula saya akan membuka seleksi penerimaan khusus program PKU. Ya, pendidikan kadar ulama. Itu saya didik langsung, ini angkatan ketiga. Itu langsung saya didik, saya tempatkan di tempat tinggal kami nanti di Bekasi. Kami yang biayai selama tinggal.
akomodasinya selama setahun akan saya didik. Nanti setelah itu akan disampaikan untuk kuliah di luar, untuk mempertajam ilmunya. Pekan depan saya akan buka penerimaannya, syarat ketentuannya ada. Nanti silahkan kalau Anda misalnya masuk ke bagiannya, mungkin nanti akan dibuka. Barangkali nanti ada kelas akhwat dengan pembimbing tertentu. Mungkin nanti kita akan lihat. Ya, kalau memang ada kemudahan-kemudahannya. Dan ini alhamdulillah sebagiannya sudah kerjasama, secara lisan sudah bicara, dengan Al-Azhar sudah, dengan Sudan sudah, dengan beberapa kampus yang lain sudah, dan insya Allah mudah-mudahan akan dibimbing langsung juga oleh masyayikh yang lain yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan menghasilkan kualitas ulama yang bisa pulang mengajar kembali daerahnya masing-masing insya Allah. Saya kira itu, semoga Allah menerima ikhtiar kita, dan semoga diwafatkan husnul khatimah sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, wa wafaqna fima ta'allamna lin'amala biha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana lana ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma zayyin akhlaqana bi zinatil Qur'an وزين حياتنا بحياة القرآن واجعلنا يا الله واجعلنا يا الله واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.